Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarmu hari ini? Tentu sehat dan tetap semangat ya. Nah, bersama dengan Miss Duma, kita akan belajar dari buku tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang perubahan cuaca. Tapi sebelum kita memulai materi pelajaran kita untuk hari ini, ada baiknya kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam subtema 2, perubahan cuaca. Menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Teks itu hampir sama dengan bacaan dan wacana ya. Nah, setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca secara cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, sekarang kita akan membaca teks atau bacaan dari wacana perubahan cuaca. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung bertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Nah, kita sudah baca ya tentang teks perubahan cuaca. Apa saja yang bisa kita ambil atau informasi apa saja yang bisa kita ambil dari setiap paragraf yang ada. Ayo, mari kita lihat ya, informasi apa saja yang diperoleh dari paragraf tersebut. Ya, tadi ada cuaca dapat berubah setiap hari. 2, bisa saja hari ini cerah namun sebaliknya besok hujan. 3, saat cuaca cerah matahari bersinar terang dan udara panas. Dan yang keempat, saat cuaca berawan matahari tertutup awan. Dan yang kelima, informasi yang bisa kita peroleh tadi, saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Nah, jadi itulah informasi yang diperoleh dari wacana atau teks yang sudah kita baca tadi. Perhatikan kembali teks bacaan berikut, cuaca dan kehidupan. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan pengrajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering air. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersebut tidak dibersihkan, banjir dapat melanda. Banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, setelah membaca teks cuaca dan kehidupan, tuliskan informasi tentang kegiatan manusia berdasarkan teks tersebut.
Tadi kan di situ ada cuacanya cerah ya. Cuaca cerah itu kegiatannya itu apa? Ngapain tadi? Ya, menjemur pakaian, menjemur kerupuk, dan bermain di halaman. Sedangkan pada saat cuaca berawan, kegiatan yang dilakukan adalah ya bermain sepak bola, bermain layang-layang, dan bermain sepeda. Sedangkan saat cuaca mendung, kegiatan yang dilakukan adalah bermain di teras rumah, mengangkat jemuran, dan petani menggarap sawahnya. Sedangkan cuacanya hujan, kegiatan yang dilakukan adalah bersikap waspada terhadap banjir, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan kegiatan di dalam rumah. Nah, itulah informasi yang dapat kita peroleh dari teks cuaca dan kehidupan manusia. Menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Nah, sekarang mari kita baca teks yang berjudul Dampak Perubahan Cuaca. Perubahan cuaca sering sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya ketika kita akan pergi, kita melihat di luar cuaca mendung. Kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan. Payung atau jas hujan melindungi kita dari hujan. Perubahan cuaca yang tidak menentu juga membuat kita harus selalu waspada. Karena kejadian cuaca yang tidak normal seperti cuaca yang berubah dengan sangat berbeda atau berubah yang sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca seperti ini dapat mengakibatkan tubuh menjadi mudah terserang penyakit. Nah, sekarang penyakit yang bisa muncul saat cuaca ekstrim itu misalnya pada saat hujan, ya. Apalagi sekarang sedang musim hujan, ya. Penyakit apa saja yang muncul? Misalnya itu flu, DBD, batuk, dan demam. Sedangkan pada musim panas, ya, biasanya itu mimisan. Dan sedangkan udara berubah-ubah cepat, itu sering kita mengalami sesak napas. Ya, agar terhindar dari penyakit saat cuaca ekstrim, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, menjaga kebugaran tubuh, ya ini wajib kita lakukan dengan cara kita berolahraga. Ya, jangan pada saat cuaca dingin atau cuaca panas kita hanya berbalasan di rumah, itu tidak baik, ya. Jadi untuk menjaga kebugaran tubuh kita boleh berolahraga. Yang kedua, minum air yang cukup. Ini juga penting karena air itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita kekurangan cairan, tubuh kita akan menjadi lemas dan akibatnya kita dapat mengalami yang namanya dehidrasi. Yang ketiga, menjaga pola makan. Ya, dengan cara makan yang teratur dan makanan yang bergizi. Dan yang keempat, istirahat yang cukup. Ini juga wajib kita lakukan ya, karena dengan istirahat yang cukup tubuh kita menjadi segar dan kita terhindar dari yang namanya penyakit. Tapi karena sekarang ini belajarnya kita juga online banyak ya, atau sebagian anak-anak ada yang bermain game itu sampai larut malam. Wah, itu tidak boleh karena dapat membuat tubuh kita menjadi lemas dan dan mudah terserang penyakit. Ya, untuk anak-anak itu tidak boleh dilakukan ya, apalagi sampai bergadang, itu tidak baik dilakukan. Yang kelima, pakai payung atau jas hujan
saat cuaca hujan. Yang keenam, hindari kontak langsung dengan matahari. Ya, pada saat panas matahari sangat panas, kamu itu kalau keluar kamu boleh menggunakan payung atau menggunakan topi ya, karena sinar matahari itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita ya. Sinar ultravioletnya itu berbahaya untuk kulit kita. Oleh karena itu kita harus menghindari kontak langsung dengan matahari dengan cara memakai payung, memakai topi pada saat cuaca sangat panas. Selanjutnya, yang ketujuh, memakai masker saat keluar. Iya, sekarang ini ya, kita kemana-mana wajib memakai masker ya, wajib memakai masker untuk terhindar yang namanya virus ya. Dan untuk pengendara motor juga, pengendara motor roda 2 ini juga wajib sekali dipakai agar debu-debu yang ada di jalan tidak langsung masuk ke mulut atau ke hidung kita ya. Selanjutnya yang kedelapan, konsumsi vitamin. Dan yang kesembilan, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini yaitu dengan selain itu menjaga kebersihan tubuh kita ya, dan juga menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit ya. Nah, sekarang kita akan mencari arti kata pada bacaan tersebut. Tadi ada yang digaris tebalin ya. Itu ada kata cuaca yang mempunyai makna keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Yang kedua, cuaca mendung mempunyai makna keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari. Yang ketiga, kata payung ya mempunyai makna alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari atau hujan. Dan yang keempat, kata cuaca ekstrim mempunyai makna kondisi cuaca yang berbeda dari keadaan normalnya. Yaitu adalah arti kata atau makna kata dari bacaan. Ini bisa kita cari makna kata itu atau artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke kerjasama dalam keberagaman. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam kerjasama yang baik, setiap anggota harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dapat dilakukan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bekerja sama dalam keberagaman dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram serta damai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Tercapai atau tidaknya kepentingan dan tujuan bersama bergantung pada kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama memiliki arti penting dalam wujud persatuan. Sikap kerjasama dapat memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Dalam kerjasama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Nah, apa saja manfaat dari kerjasama dalam keberagaman? 1. Terciptanya kehidupan yang rukun. 2. Melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. 3. Melatih untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Ya, jadi dengan kerjasama yang baik, ya, pekerjaan yang tadinya kita rasa berat akan menjadi lebih ringan, dan kita juga harus saling menghargai pendapat orang lain. Ya, dengan itu kita menjunjung tinggi nilai persatuan dari Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Membandingkan pecahan berpenyebut sama dan membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Ini ada simbolnya, dibaca lebih kecil dan ini dibaca lebih besar, dan ini simbolnya dibaca sama dengan. Pecahan penyebut yang berbeda. Ada dua cara, yaitu cara pertama itu samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada pecahan 3/4 titik-titik 2/3. Ya, di mana pecahan pertama penyebutnya itu ada 4 dan pecahan yang kedua di situ penyebutnya ada 3. Ya, caranya cari bilangan yang sama antara 4 dan 3. Nah, di sini kita cari kelipatannya ya. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Sedangkan kelipatan 4 ya, ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan 32. Ya, kalau kita perhatikan ya, ada dua bilangan yang sama ya, 12 dan 24. Tapi kita yang mencarinya yang mendekatinya aja ya. Berarti 12. Berarti di sini penyebutnya ada 12. Ya, penyebutnya 12 dan 9, pembilangnya 9. 9-nya ini dari mana? Ya, 9-nya itu dari 12 dibagi 4 ya, tutup kurung, dikali 3. Ya, dikali 3 sama dengan 9. Dan pecahan yang kedua ya, 8/12 ya, penyebutnya ini di sini penyebutnya udah sama ya. 8-nya ini dari mana? 8-nya ini sama ya, dari tadi yang sama dengan pengerjaan yang pertama, yaitu 12 dibagi 3 ya, dikali 2. 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Jadi 8/12. Kalau kita perhatikan, pembilang pertama itu 9, sedangkan pembilang kedua itu 8. Kalau kita perhatikan, lambangnya apa? Ya, lambangnya adalah lebih besar. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan perkalian silang. Ini paling sering dan paling mudah untuk pengerjaannya. Cukup bandingkan hasil pembilangnya saja atau hasil perkalian silang. 2/4 titik-titik 4/8. Nah, cara pengerjaannya itu ya, pembilang pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan yang kedua. 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya, pembilang pecahan kedua dikali dengan penyebut pecahan pertama. 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 16. Kalau kita perhatikan hasilnya di sini 16, di sini juga 16, maka simbol yang kita pergunakan adalah sama dengan ya. Di sini 16, di sini 16, sama dengan ya. Jadi 2/4 sama dengan 4/8. Nah, selanjutnya contoh berikutnya. 2/7 titik-titik 3/4. Sama ya cara pengerjaannya ya. Pembilang pertama dikali dengan penyebut pecahan yang kedua. 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya 3 dikali 7 ya. 3 dikali 7 sama dengan 21. Kalau kita perhatikan hasilnya 8, di sini 8, di sini 21. Berarti simbol yang kita pergunakan apa? Lebih lebih kecil ya. Jadi 2/7 lebih kecil dari 3/4.
Nah, sekarang gerak tari dalam sebuah lagu. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Dalam tari, gerak merupakan unsur paling utama. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Tarian dengan musik bertempo cepat biasanya gerakan penarinya cepat. Tarian dengan musik bertempo lambat, gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan. Nah, sekarang menari secara berkelompok. Tari dapat dipentaskan secara berkelompok. Menari secara berkelompok memerlukan kerjasama antar penari yang baik. Kekompakan gerak sangat menentukan penari atau tidaknya suatu pentas tarian. Contoh gerak tarian, gerakan tari lagu burung ketilang. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala. 1. Gerakan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan kepala miring ke kanan 1 kali, kembali ke tengah. Gerakan secara bergantian. Ulangin sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Kedua, menganggukkan kepala sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Nah, itu adalah contoh tarian gerakan tari lagu burung ketilang. Kamu boleh mempraktekkannya di rumah. Nah, sekarang mari kita perhatikan lagu burung ketilang sambil kamu memperhatikan gerakan-gerakan yang ada. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, melintasi langit biru. Tandanya suka ia berseru, di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, berlantang jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, melintasi langit biru. Tandanya suka ia berseru, Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah saya sampaikan, kamu boleh catat di buku catatan tematik kamu. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.